Manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa? Roh menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu mendorong manusia mencari Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu memungkinkan manusia harus datang dan beribadah. Saudara lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Sudah cukup di sini? Tidak, Tuhan tambah lagi. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan menjamah setiap hati yang hari ini disiapkan untuk pemberitaan firman. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, saya ajak kita merenungkan kembali satu bagian pembacaan Alkitab menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, saya baca buat kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mohon maaf karena suara sedikit terganggu, tapi berharap ini tidak mempengaruhi banyak sekali hal untuk pendengaran saudara-saudara. Ada anak-anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu buat saya juga pusing itu. Tapi kalau pertanyaan ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Amin. Waktu menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman. Waktu cipta semua, Tuhan cukup berfirman jadi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan. Seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Kepada manusia akan diberikan kuasa menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung, Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 3. 1. Manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. 10 tahun lalu berat badan kita 37. Sekarang 73 kan. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 mungkin tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Saya cukur kumis kemarin, tumbuh sembarang. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Kalau baru itu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberi akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Perjumpaan yang berimbang antara otak dan hati ini membuat karakter manusia itu bagus. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Makanya tidak pernah ada sekolah buat ayam. Atau di Kudus ada sekolah untuk ayam. Sekolah hanya untuk manusia. Ayam ada hati, ada kok tidak? Namanya ya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak kata cinta tuh kan dia tidak ada perasaan. Ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Roh itu apa?
Roh menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu mendorong manusia mencari Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu memungkinkan manusia harus datang dan beribadah. Saudara lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Sudah cukup di sini? Tidak, Tuhan tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan padamu. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dikasih kepada manusia. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah jadi ciptaan yang bagus dan mulia ini, Tuhan bilang begini, manusia, semua ini kuberikan kepadamu. Dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Dunia mau baik, tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Karena kemuliaan dan otoritas itu Tuhan berikan pada kita. Pertanyaannya jadi gampang sekarang, boleh jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita yang takut setan atau setan takut kita? Saya lihat saudara takut setan. Kerinduan kita, setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita, kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Kita kalah. Kenapa? Karena ada kerusakan otoritas dalam hidup kita. Kerusakan. Saudara, Yesus berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Berarti ada 6.000 roh jahat dalam hidup orang itu. 6.000. Yesus belum berkata-kata satu kata. Setan keluar sendiri. Kita berhari-hari bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan tidak keluar. Kenapa? Setan bukan takut kita punya teriakan. Dia takut otoritas Tuhan dalam hidup kita. Mestinya kalau kemuliaan itu ada, otoritas itu ada. Ada orang kerasukan setan, tidak usah berteriak. Cukup lihat dia berkata, setan. Setan. Ini kita berteriak, setan tidak pindah-pindah. Akhirnya kita dengan setan macam bakas takut begitu. Kadang-kadang setan kasih takut kita, kadang-kadang kita kasih takut setan. Pendeta, apa yang membuat ini kemuliaan Tuhan rusak? D-O-S-A. Dibaca? Dosa membuat itu kemuliaan itu. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan saja. Dosa ialah setiap usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang itu tidak boleh. Waktu dia melewati batas itu, namanya apa? Dosa. Orang-orang yang biasa minum minuman keras, di timur disebut sopi, di Manado biasa bilang cap tikus. Di sini nama apa? Ya pokoknya yang ada alkohol itu. Orang tanya saya, pendeta, boleh minum sopi atau tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Pendeta apa orang tanya? Bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya harus kita ambil. Legenda itu bilang, pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Siapa? Waktu batra itu kandas di Ararat. Air surut. Nuh turun, tanam anggur. Hafal. Hari pertama, dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua dia siram pakai darah singa. Hari ketiga dia siram pakai darah monyet. Hari keempat dia siram pakai darah babi. Orang bilang, Nuh, dia punya maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Dan karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa.
Dan itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang-orang di kampung kalau mau kerja kebun, habis mau tidur, bangun tidur. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tergoyang-tergoyang. Itu belum minum miskin. Tapi kalau 3 seloki itu mulai kaya. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi sekali. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Ada banyak. 3 seloki. Saudara, kalau yang mau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, muntah di situ, semua. Dorang tanya saya, pendeta, jadi kita berapa seloki? Saya bilang, engkau pilih sendiri saja, pilih saja. Minum air susu itu baik atau tidak? Minum air susu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah. Apalagi apa? Ya sopi. Saudara, ada yang bilang, Pak Pendeta, saya hanya 1 seloki saja Bapak. Tapi ulang-ulang Bapak. Nah, itu juga sama saya juga. Itu juga sama saya juga. Oke. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Orang kalau ketakutan. Kan jatuh dalam dosa itu mulai ketakutan. Orang kalau ketakutan biasanya ambil langkah sembarang. Dan tidak bertanggung jawab secara iman. Kalau tangan kanan gatal artinya. Tangan kanan gatal artinya. Saya tidak tahu di sini. Orang di sana kalau tangan kanan gatal. Artinya mau dapat uang. Saya bilang kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang. Maka orang koreng itu pasti kaya raya. Kalau bukan yang semua gatal itu. Alkitab kasih tahu. Satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Kerja bukan bekatal, bukan bekatal, kerja. Saya bawa materi di banyak tempat di Indonesia. Habis mereka bilang, pendeta, kita foto-foto dulu, kita foto-foto. Oh, boleh. Pas kami mau foto, 1-2 orang datang bilang, jangan foto 3 orang, jangan foto. Jangan foto berapa orang? Karena kalau foto 3 orang nanti, mati yang di tengah. Mau bunuh ibu ini gampang. Tinggal calon presiden 3 mau bunuh. Foto. Kita jadi repot kita mau hidup. Nah saudara lihat. Dalam ketakutan karena jatuh dalam dosa. Bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi bagus itu. Yang penuh kemuliaan. Mari kita renungkan. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Anggap remeh perempuan. Adam, kenapa kau makan buah itu? Dia bilang begini, perempuan yang Tuhan kasih itu yang jadi masalah buat saya. Itu kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu Adam melihat Hawa dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang ringan dia bilang, engkau punya tulang itu saya punya tulang. Engkau punya daging, saya punya daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau senang, saya ikut senang. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa dia bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Saudara bayangkan kalau racun dunia banyak-banyak begini. Dunia mau jadi apa ini? Pesannya gampang. Kalau hari ini laki-laki anggap remeh perempuan. Kalau hari ini orang tua kasih sekolah yang laki-laki tidak yang perempuan. Kalau hari ini kita bilang, kamu ibu-ibu, kamu perempuan, sekolah tinggi-tinggi juga sama. Karena pulang kembali masuk, Anda bermasalah dengan dosa. Anda bermasalah. Saudara, perempuan itu disebut penolong. Artinya, cita-cita dan harapan dari laki-laki tidak akan terpenuhi kalau tidak didukung oleh seorang perempuan. Kalau orang tolong kita, ya minimal terima kasih lah. Saya mau tanya dulu. Siapa punya suami
yang pagi-pagi ibu buat sarapan. Terus suaminya bilang, ibu terima kasih. Ada. Banyak suami tidak begitu. Istri buat sarapan tidak terima kasih. Tapi istirahat kantor, makan di warung, sudah bayar, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji, Mbak nanti saya datang lagi besok. Jadi ribut itu. Coba bapak-bapak sebentar pulang. Ibu siap makan siang. Coba bapak bilang, Ma, terima kasih. Saya yakin pasti itu istri pikiran itu. Pasti dia punya pikiran dua. Yang pertama pasti dia pikir, tidak tahu roh apa naik di saya punya suami. Atau yang kedua, jangan sampai dia pikir, mungkin ini hari terakhir. Tidak terbiasa buat baik. Saya melayani kira-kira 5 tahun di satu pulau kecil di selatan Indonesia, Pulau Sabu namanya, pulau terpencil. Saya melayani 5 tahun, waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur. Mereka bilang, pendeta, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak tidak betul kamu. Mereka ke pastori, kalau saya sapu-sapu rumah, orang bilang, makanya apa? Kawin sudah, kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami suruh papa menikah, papa bilang kami otak tidak betul? Saya bilang begini, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor, dia kawin. So, itu tidak betul. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Tahu juga kan? Bahwa toh kemudian ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus sapu. Bukan karena dia pembantu. Tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan kasih ibu-ibu dulu. Tapi yang kedua saudara, tubuh yang terkontaminasi dosa memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Maksudnya begini, dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja. Adam dan Hawa telanjang, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ. Sekarang kita pakai pakaian bagus-bagus semua, tapi masalah banyak sekali. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Saya kasih contoh. Coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau kulit putih itu pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih, minta maaf, di wajah saja. Leher ke bawah, gelap lagi. Saudara akan makin menderita karena warna kulit. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut. Seluruh iklan kecantikan rambut mengerahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan. Ternyata orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya bilang tidak. Di hari bahagia yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Bisa begitu pendeta? Iya. Yang rambut lurus dibelai tidak terlalu indah. Mungkin karena lurus terus kita bilang, sayang, tidak dapat itu. Sayang, licin itu tidak pas. Yang keriting itu dibelai menarik. Sasa sayang, itu masih dapat. Jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Saudara, hari ini berat badan jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 cm.
berat badan 48 kilogram, jadi proporsional betul-betul. Akhirnya membuat banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik baru dia bilang, dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Ada ibu-ibu gemuk 2 orang duduk begini, terus ada yang gemuk 1 lewat. Dengar dua punya percakapan. Yang di sini akan tanya, saya dengan dia siapa lebih kurus ya? Dia butuh sekali itu berat badan. Hasilnya karena tubuh yang terkontaminasi dosa. Orang melecehkan kemanusiaan. Cara pandang orang terhadap kemanusiaan beda. Kalau kita tanya, Bapak minta maaf, anak berapa? Anak 4 orang pendeta. Orang kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta. Yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sempat jadi manusia 3. Saya tidak tahu yang 1 itu batu atau kayu saja. Itu berarti kita hanya akan menghargai orang yang kaya, punya jabatan, punya penampilan bagus. Yang kita lupa untuk menerima orang apa ada. Pesannya gampang. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih yang merasa lebih baik dari kulit hitam, Anda bermasalah dengan tubuh. Kalau hari ini orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah dengan dosa. Natal menjadi penting bagi saudara. Karena kita tidak pernah memilih. Waktu Tuhan mau cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Dia tidak tanya, langsung jadi. Penerimaan pertama, supaya kemuliaan itu ada. Tema kita hari ini adalah kemuliaan Raja. Bagaimana orang melihat kemuliaan Raja? Harus terpancar dari ini orang, kemuliaan Raja. Bagaimana Anda melecehkan saya, tapi Anda bilang ada kemuliaan Tuhan di dalam saya. Tidak ada raja yang penuh kemuliaan yang melecehkan sesamanya manusia. Tidak ada. Tidak. Status sosial kita berbeda, silakan. Peran-peran sosial kita beda, silakan. Tapi penghargaan harus penghargaan yang sama. Baru kemuliaan raja itu ada. Kita semua boleh menyanyi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Ya. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habil. Tidak pandang saudara. Ini dan ini sudah tidak lagi berimbang. Kain tega membunuh adiknya Habil. Orang yang jiwanya bermasalah sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Badannya besar. Jiwanya kecil. Orang yang jiwanya bermasalah. Orang lain yang beli motor. Dia yang tidak tidur di rumah. Dia suruh anak-anak cek. Kau cek dulu. Cek apa? Mereka kredit atau cash lah. Pada orang punya urusan. Orang yang jiwanya bermasalah. Orang lain yang beli kulkas. Kemungkinan besar. Dia yang kedinginan di rumah. Sebentar saudara pulang dari sini. Jalan kaki. Ada orang bawa motor. Hampir tabrak saudara. Saudara geser sedikit. Dia lewat 20 meter. Dia jatuh. Brrr. Saudara bilang apa? Mampus. Pas lihat. Ternyata kita punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang. Itu jiwa bermasalah. Penuh iri hati. Penuh iri hati. Tidak ada kemuliaan raja pada orang yang penuh dengan iri hati. Tidak ada. Ada 2 orang. Biasa iri hati. Mereka berdua berdoa kepada Tuhan.
Karena Tuhan tahu mereka biasa iri hati. Tuhan bilang, malaikat kasih tahu dah. Malaikat datang bilang, maaf. Karena 2 orang suka iri hati. Tuhan bilang hanya satu yang doa. Yang satu tidak usah doa. Tapi yang berdoa minta apa? Yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Di antara kamu 2 siapa mau doa? 2 tidak mau. Karena kalau saya minta motor 1, Pastor Sami dapat motor berapa? Wah, kami 2 tarik undian. Saya yang harus berdoa. Saya pikiran, kalau saya minta kaya, kan beliau lebih kaya. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, beliau buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Rugi. Tapi lebih senang lihat orang buta 2. Iri hati, jiwa yang sudah tidak lagi beriman. Kesimpulan dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah, saudara, kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Tidak usah datang gereja, tidak usah beragama, tidak usah. Manusia tahu, kalau saya buat baik ke beliau, beliau buat baik ke saya. Manusiawi sekali. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi di dalam hidupmu. Dan itulah kemuliaan. Kita bisa ukur supaya pesan Natal ini masuk. Apakah kita mau balas yang jahat dan jahat, baik dengan baik, atau yang tidak baik dengan baik, supaya kemuliaan itu ada. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Lalu sudah tahu kenapa tanya? Pertanyaan itu mengirim pesan. Kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Kenapa? Ada masalah. Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu ada mau mati. Itu dia mau mati. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan buah itu. Siapa yang suruh kamu makan? Orang tua baku Tuhan bilang sini. Waktu Tuhan panggil datang. Tuhan kasih pakaian untuk mereka pakai. Pakaian itu Tuhan buat sendiri. Kalau Tuhan buat pakaian pasti bagus. Mereka dikasih makan. Tapi kemudian Tuhan bilang begini. Sekarang, karena terputus hubungan dengan Tuhan, keluarlah engkau dari Taman Firdaus. Keluar. Tinggal di luar Firdaus, tetap ada pakaian yang bagus. Tinggal di luar Firdaus, ada makanan yang enak. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan bukan pada makanan, bukan pada pakaian. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Neraka, surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang terbaik adalah badan bagus-bagus, pakaian ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini, Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, lupa Tuhan. Dulu belum ada tempat usaha, sering datang gereja berdoa. Pak Sami tolong doakan biar saya punya usaha maju sedikit. Ini usaha baru maju sedikit, hari Minggu tidak gereja lagi. Urus saja usaha, Tuhan baru kasih sedikit. Bagaimana kita bisa menikmati yang luar biasa dari itu?
Saudara, karena itu kepada penjahat ketika dia bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang begini, hari ini juga, hari ini aku bersama-sama kamu di dalam firman. Kamu yang oleh karena terputus hubungan dengan Tuhan telah keluar dari Firdaus. Oleh karena sengsaraku, aku membawa engkau masuk ke dalam Firdaus. Saudara lihat, inti kehidupan adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara mungkin mempunyai segala sesuatu, tapi saudara tidak menikmatinya. Ada kekosongan yang tidak terisi. Atau dengan kata lain saya mau katakan, saudara mungkin tahu bagaimana menjadi kaya, tapi saudara tidak tahu cara menjadi bahagia. Saudara mungkin tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi saudara tidak tahu cara menikmati berkat Tuhan. Bagaimana mau bahagia? Saya suka bilang, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir. Tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Pak. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi ke sana. Karena ada soal di situ. Ya, kalau begitu, saudara lihat. Saudara lihat. Tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak mungkin ditebus dengan ayam. Tidak mungkin. Karena ayam punya berapa kehidupan? Bagaimana ayam yang satu menebus kita yang tiga? Harus ada seseorang yang punya tubuh, jiwa, roh, tapi tidak berdosa, supaya menebus kita. Adakah? Tidak ada. Itu yang membuat Tuhan dalam kemuliaannya datang kepada manusia, menjadi manusia, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Baru kepadanya kejahatan dosa kita ditimpakan, supaya kemuliaan surgawi kembali menjadi bagian kita. Kalau begitu, saya akhiri khotbah ini. Cari Tuhan, jangan sekedar untuk dapat kesembuhan, karena dia datang ke dunia bukan untuk buat orang sakit jadi sembuh, sekalipun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum minuman keras itu, minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan, duduk dekat AC, pulang pilek. Jadi kalau saudara ukur Tuhan hanya lewat kesembuhan, saudara salah kenal Tuhan. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat. Kenapa? Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di orang punya rumah, orang tinggal di penjara. Tapi orang kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan, sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit bilang pinjam 100. Mau beli sepatu gereja saja pakai bertanya, boleh bayar 6 kali kan? Lalu cari Tuhan untuk apa? Dia datang untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Karena itu kalimat Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Ibu-ibu tidak mau kalau ya, itu baru kita dapat. Saudara tahu, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus,
maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidup. Baru orang akan mengaku, sungguh padanya ada kemuliaan Allah. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami renungkan firman-Mu dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya, kalau Tuhan di dalam kami, kami di dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Maha besar Engkau, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.